Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini seperti biasa pilih-pilih kartu kembali sesuai dengan intuisi kamu atau kecocokan dengan hati kamu. Mana yang menurut kamu paling benar, mana yang menurut kamu paling cocok dengan keadaan kamu pada saat ini. Dan di depan kalian di sini ada 3 file kartu ya. Salah satunya kalian bisa pilih dari satu ya, nomor satunya dari kiri, 1 2 3 ya. Saran dari aku, kalau kalian memikirkan satu orang saja ya dalam sebuah hubungan, atau kamu memikirkan satu nama atau satu orang, lebih baik kamu memilih salah satu file kartu. Karena kalau kalian memilih lebih dari satu, itu nantinya bisa membuat kalian lebih bingung. Pembacaannya itu pasti berbeda-beda ya. Jadi di setiap file kartu ini pasti berbeda-beda pembacaannya dan artinya. Maksud dan tujuannya juga pasti berbeda ya. Tidak ada yang sama di antara ketiga kartu ini. Dan buat kalian yang ingin berkonsultasi private reading, yang mau menanyakan tentang seseorang siapapun dia, atau kamu ingin menanyakan masalah pribadi, karir, keuangan, kamu bisa lihat di bawah deskripsi judul. Sudah saya taruh keterangan-keterangannya bagaimana caranya berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram, oke? Jadi yang mau konsultasi sama Anita Tarot, kalian bisa lihat di bawah deskripsi judul syarat-syaratnya ya. Dan bisa juga lihat di Line ataupun Instagram kalian. Oke. Oke, di sini ada 3 file kartu. Nanti yang nontonnya secara offline kalian bisa pause ya, atau matiin sebentar videonya untuk memilih salah satu yang mana menurut kalian cocok sambil aku ngocok kartunya, oke? Dengan tema yang saya berikan ya, sesuai dengan tema yang saya berikan, yaitu ini tentang kabar mantannya kamu. Oke, ini tentang kabar mantannya kamu. Jadi bagaimana sih kamu dan mantan ini, atau gimana sih keadaan mantan kamu saat ini ya, kabarnya gimana? Kalau mungkin buat kamu yang sudah tidak pernah berkomunikasi, sudah tidak pernah ketemu lagi sama orang ini, mungkin saja dengan cara pilih-pilih kartu ini pas banget dengan keadaan kamu ya. Oke, sekarang kalian pilih dengan tema yang saya berikan, bagaimana kabar mantan kamu keadaannya saat ini. Oke, kita awasin dulu yang kedua file kartu ini ya. Kita buka dulu yang pertama. Di sini ada the wedding ya, ada wedding. The situation involve marriage. Oke. Mungkin ya yang nomor 1 yang telah memilih nomor file 1. Di sini mantan kamu sudah ada yang beberapa memiliki pacar atau sudah memiliki pasangan, atau juga mantan kamu ini sudah menikah dengan orang lain, sudah berkeluarga, ataupun akan menikah dengan orang lain di sini. Jadi buat kamu yang merasa memilih nomor 1, keadaannya pas, mungkin dia sudah punya pacar, sudah punya pasangan, sudah punya keluarga baru, atau akan menikah dengan orang lain. Nah, itulah keadaan dari mantan kamu. Kita lihat energinya seperti apa. Oke, kita pilih dulu.
Oke. Nah, di sini ada King of Sword ya. Ada King of Sword sama Ten of Cups. Nah, artinya di sini di bottom of the decknya aja nih ya, juga di bawahnya ada di Empress. So, dia sudah memiliki kebahagiaan yang baru bersama orang lain. Mungkin di sini dia baru married, ada juga yang baru melahirkan, ya mungkin istrinya baru melahirkan, atau juga mantan kamu ini sudah berkeluarga, sudah punya anak dan bahagia dengan rumah tangganya. Dan di sini ada King of Sword. Dia menegaskan diri untuk menjadi laki-laki yang menurut aku orang yang harus jadi pemimpin yang baik buat rumah tangganya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat energinya dulu. Berarti emang orang ini mungkin memang sudah punya kehidupan lain ya, selain mungkin masa lalunya dengan kamu, sekarang dia sudah punya kehidupan yang lain. Nah, di sini aku ngerasa orang ini mungkin sekali-sekali ada untuk nanyain kabar tentang kamu. Mungkin beberapa dari kalian mungkin yang dia nanyakin soal kabarnya kamu, bagaimana kamu sekarang, ya mungkin ada. Tapi bukan berarti orang ini mau kembali, atau bukan berarti dia ingin kayak ingin merajut hubungan lagi dengan kamu gitu loh. Ya, karena aku ngelihat di sini ada Six of Swords, yang dimana kamu harus bisa menahan atau bisa menjauh ketika orang ini mungkin nanyakin kabar atau pengen tahu keadaan kamu saat ini ya. Karena tidak semua mantan yang sudah punya kekasih pun ingin balikan lagi gitu loh. Jadi kamu jangan berekspektasi kalau misalnya kamu punya mantan, ketika dia ngubungin kamu lagi atau mungkin menanyakan kabar kamu, dia ingin kembali sama kamu. Nah, seperti aku bilang, hati-hati, dia sudah punya pacar atau dia sudah punya pasangan atau dia sudah punya keluarga baru, yang dimana dia merasa dia memang memilih hidupnya yang sekarang, walaupun mungkin dia menghubungi kamu kayak gitu. Dan di sini ada sesekali mungkin aku ngerasa kamu itu jadi kayak masih menginginkan, masih kepikiran, masih merasa belum healing terlalu jauh dengan orang ini. Di sini ada The Star, yang dimana kamu mungkin mencoba untuk bisa melupakan, tapi belum hilang semuanya gitu loh. Belum hilang soal perasaan ke dia itu belum hilang semuanya, masih ada yang tersimpan. Dan terkadang ada pikiran kamu untuk merembut ya, atau misalnya gini, ada pikiran kamu untuk merebut dia kembali atau ingin bersama dia lagi. Tapi masalahnya ya, walaupun kamu berambisi untuk orang ini, percuma. Karena aku rasa ini hanya nanti ujungnya bakal jadi nggak baik gitu loh. Ujungnya bakal jadi nggak baik. Karena apa? Nanti yang ada kamu yang sakit sendiri, terlalu berambisi untuk mengambil dia kembali, merebut dia kembali, tapi yang pada intinya dia sudah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Sudah punya pasangan kah, atau sudah punya istri kah, atau akan menikah dengan orang lain kah. Jadi aku rasa di sini yang harus bertindak adalah kamu. Di sini ada Six of Swords. Kalau dia tetap menghubungi kamu, yang membenteng itu kamu loh. Kamu yang membuat jarak ke dia, kamu yang membatasin. Ya, kalau kamu sudah tahu tentang dia sudah punya istri, sudah punya pasangan, nah kamu yang menyetop komunikasi itu. Jangan dilanjutin lagi. Di sini ada Knight of Pentacles. Dia tetap aja mungkin kayak nanyakin kabar, mau tahu soal kamu, tetap aja, tapi yang ngerem itu adalah kamu sendiri. Kalau
kamu memang sudah mengetahui orang ini sudah punya pasangan, sudah bahagia dengan hidupnya, ngapain lagi harus kamu respon kayak gitu. Jadi di sini ada Duel of Fortune. Jadi roda itu berputar ya, enggak semua hal sama dengan masa lalu kalian. Jadi roda itu bisa berputar, yang dimana sekarang ya sekarang, tidak bisa dikembalikan seperti di waktu kamu sama kenangan kamu dengan dia dulu. Yang sekarang aja sekarang gitu. Jangan dipikir bisa diulang-ulang lagi, karena dia sudah memang sudah punya pasangan dan merasa di sini aku sudah happy dengan kehidupan aku yang sekarang. Dan kalau dia menghubungi kamu dengan secara tiba-tiba atau dia nanyakin kabar kamu, itu hanya just ibaratnya kayak hanya teman atau ya silaturahmi, tidak ada lebih, tidak punya perasaan lebih, tidak ingin lebih, bukan ingin balikan, karena dia sudah memiliki kehidupan yang dia rasa kehidupan yang sekarang, bukan yang kemarin. Jadi jangan mikir kalau dia ngubungin kamu, dia ingin sama seperti waktu kamu sama dia dulu, enggak. Hanya just silaturahmi. Dan di sini yang harus ngerem diri kamu, bukannya dia. Kalau kamu mungkin melarang dia untuk merespon dia kembali, atau kamu melarang merespon kamu, dia tetap nggak bisa. Nah, kamu yang harus bisa menyetop, kamu yang membentengi, kamu yang membatasin untuk benar-benar bisa jauh dari orang ini. Karena aku ngerasa di sini mungkin kamu udah ngelupain, tapi belum semuanya terhilangkan. Jadi masih ada rasa tersimpan. Jadi jangan membuat hubungan ini jadi kayak toksik, nggak kemana-mana. Yang kasihan siapa? Kamunya yang masih merasa GR keduluan ya. Kamu GR karena mungkin healingnya masih setengah, masih belum pure semuanya hilang. Jadi ketika mantan datang, kamu udah ngerasa GR duluan, ganggu kamu lah, kamu merasa kayak wah di atas langit, padahal dia sebenarnya sudah bahagia dengan orang lain. Jadi jangan merasa GR dulu. Nah, lebih baik kalau kamu buat kamu nih ya, buat kamu orang-orang yang gampang baper, gampang GR duluan, mending belum apa-apa udah kamu stop aja deh gitu. Nggak usah terlalu direspon. Karena apa? Nanti kamu baper, tapi yang kasihan kamu gitu. Oke, itu tadi nomor 1. Kita ke nomor 2 ya. Nomor 2 di sini ada heart to heart conversation. Nah, di sini heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Nah, di sini mantan kamu, mungkin ada beberapa mantan kamu yang ingin saling berbicara satu sama lain, ya. Ingin mungkin ada yang perlu dia bicarain kepada kamu, atau ada penyelesaian yang ingin kalian selesaikan di sini. Aku ngerasa saat ini dia pengen, mungkin ada hal yang ingin dia ceritain, atau ada hal yang ingin dia bicarakan dengan kamu dari hati ke hati ya. Mungkin dia pengen curhat, pengen cerita sebenarnya semua ini terjadi karena apa, atau apa yang ada di dalam masalah hidupnya, atau kenapa kalian berpisah, kenapa dia memilih untuk pergi. Kan banyak tuh ya masalah putus, bercerai itu karena apa. Jadi di sini ada hal yang ingin dia bicarakan. Mungkin kemarin-kemarin dia masih merahasiakan, dan kali ini dia pengen membuka sesuatu hal yang mungkin kamu belum tahu, yang mungkin kamu selama ini dia nggak ngomong ke kamu gitu. Jadi ada heart to heart conversation, ada ungkapan yang ingin dia jelasin atau dia ceritakan ke kamu ya. Jadi apa kabar mantan?
Oke. Di sini ada the magician sama the strength ya. Ada the magician sama the strength. Oke. Di sini aku ngerasa ya, dia ini lagi mencoba untuk kayak berusaha bagaimana caranya untuk bisa, nah nih pas banget kan jadi nomor 2. Jadi dia berusaha untuk bisa meyakinkan kamu kembali dengan mungkin dia ingin ngajak ngobrol, ingin ngajak ketemu kah, atau ngajak ya pokoknya dia ingin berbicara dengan kamu. Dan di sini aku lihat ada the strength yang dimana dia berusaha meyakinkan kamu supaya kamu mau untuk mendengarkan ceritanya dia, mendengarkan keluh kesahnya dia, kenapa kalian sempat berpisah mungkin, atau apa aja masalah yang selama ini dia nggak ceritain ya. Ada the High Priestess, Four of Cups, ada Page of Swords, the Devil, Two of Wands, Eight of Pentacles, Three of Wands, Four of Pentacles, Five of Swords sama Ten of Pentacles. Oke. Di sini ada hal yang aku ngerasa di sini salah satu ya selama ini kayak tertutup ya. Jadi dia nggak mau terlalu terbuka dengan kamu ya. Kalaupun yang misalnya sudah berumah tangga, dia itu kayak banyak merahasiakan dari kamu. Dia masih nunggu momen supaya dia bisa membuka apa sebenarnya yang nggak bisa dia jelasin sama kamu. Dan kali ini mungkin selama ini dia dalam tahap kebingungan. Aku ngerasa dia dalam tahap kebingungan. Di sini ada Two of Wands ya. Nih lihat. Muka ini orang tuh lagi bingung mau gimana gitu, dan mungkin pun dia harus berbicara dari manapun dia masih bingung ya. Di sini ada the High Priestess yang dimana kamu juga harus memakai insting. Apakah orang ini memang benar-benar ingin berbicara atau punya masalah, atau hanya ingin mengganggu saja. Tapi kalau ini aku rasa dia ingin bercerita. Ada hal yang ingin dia ungkapkan, ada hal yang pengen dia kasih tahu ke kamu. Mungkin selama ini kamu belum tahu. Dan ada rasa penyesalan dia, ada rasa selama ini dia udah egois, mau menang sendiri. Dan kali ini mungkin dia ingin menceritakan kenapa dia seperti itu, atau kenapa dia egois sama kamu, hanya memikirkan dirinya sendiri, dia mikirin kesenangannya sendiri sampai dia lupa memberikan kebahagiaan buat kamu nih. Nah ya, Four of Cups, dia lupa untuk peduli dengan kamu selama ini. Dia hanya mikirin dirinya, masalah hidupnya. Nah mungkin itu yang ingin dia ceritakan ke kamu. Jadi kalau ditanya apa kabar mantan kamu, bagaimana keadaan mantan kamu saat ini, dia baru menyadari dan ingin menceritakan selama ini dia kenapa, dan kenapa dia lebih memikirkan dirinya, hidupnya sendiri, dan kenapa selama ini dia banyak hal yang dia tutupi dari kamu. Mungkin di sini ada the Devil, dia mungkin curhat sana sini ke orang-orang baru yang dia nggak kenal, mungkin hanya deket-deket doang, tapi mungkin nggak kena di hatinya. Mungkin ya hanya euforia, hanya cerita-cerita senang-senangnya doang, tapi dia sadar gitu loh, ketika dia dapat problem yang benar-benar problem yang membuat dirinya mungkin down, mungkin hancur, dia kembali untuk ke kamu. Kembali dalam arti hanya untuk mungkin menurut dia kamu tempat dia bercerita, kamu tempat dia berlindung, atau kamu memang orang yang benar-benar dia rasa dia percaya. Dan mungkin kemarin-kemarin dia merasa egois ya.
dia mungkin mengabaikan hubungan ini. Dia udah sadar kalau ya dia sekarang sadar sih sebenarnya apa yang dia lakukan. Mungkin dia tidak pernah peduli dengan kamu ketika kamu selalu ada buat dia, kamu selalu ngebantu, kamu selalu menolong, tapi dia acuh, dia tidak memberikan kepedulian itu kembali kepada kamu. Jadi kayak kamu dan dia ini berarti take and give-nya kurang. Tapi sekarang dia sadar bahwasanya hal itu salah. Dia nggak sepatutnya melakukan hal itu sama kamu. Nah, ketika dia sadar, dia bingung gimana ya cara untuk berbicara sama kamu. Ini ada Page of Swords. Jadi kayak sekarang itu dia cuman kayak ngelihat dari jauh, cuman kayak stalking kamu, dan dia berusaha nyari waktu untuk bisa meyakinkan kamu untuk bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, cerita apa yang terjadi sama hidupnya, kayak gitu deh pokoknya. Tapi ini aku ngerasa mantan kamu ini belum tentu balikan ya. Jadi kalau kamu ingin tahu keadaan mantan kamu, artinya di sini tentang dia punya problem yang ingin dia ceritakan, atau dia pengen menyelesaikan sesuatu sama kamu sampai benar-benar selesai. Karena hatinya belum plong kalau belum cerita, kalau belum ngomong sama kamu. Tapi di sini dalam hal dia masih bingung bagaimana caranya untuk meluluhkan hati kamu supaya kamu mau mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan ceritanya, mendengarkan problemnya apapun itu. Sekarang dia agak sadar, aku bilangnya, agak sadar kalau dia selama ini sewaktu dia pacaran sama kamu atau menjalani rumah tangga dengan kamu, dia egois, dia kurang memperhatikan kamu, dia hanya mikirin dirinya sendiri, dia mikirin kesenangannya sana sini. Tapi ketika dia dapat problem yang gede, baru dia ingin membukanya sama kamu, baru dia ingin menjelaskan sama kamu kenapa dia bisa berbuat itu sama kamu gitu loh ya. Jadi kayak orang ini ibaratnya lagi galau terhadap hidupnya sendiri, ibaratnya kayak hukum karma gitu loh ya, kayak dapat hukum karma yang dimana orang ini tadinya mungkin arogan, mungkin cuek, mungkin angkuh, nggak mau peduli orang lain. Tapi ketika dirinya dapat problem, baru dia mengerti apa artinya take and give, apa artinya didengarkan, apa artinya orang yang menolong itu bagaimana pentingnya buat dia. Mungkin dulu di saat dia kamu tolong, mungkin kamu bantu, mungkin kamu selalu ada buat dia, tapi dia nggak pernah menghargain, dia nggak peduli gitu. Tapi ketika dia mungkin dapat problem, mungkin ada hal yang luar biasa yang dia dapetin, dia mulai sadar kalau orang yang selalu ada, yang selalu buat dia itu penting ternyata, dan sangat pentingnya didengarkan oleh orang-orang yang selalu ada buat dia. Nah, ketika kamu mulai kayak menghilang, itu dia benar-benar terpukul gitu ya. Jadi kalau apa kabar mantan kamu, bagaimana keadaannya, ya seperti itu ya. Jadi bukan berarti dia ingin balikan sih, tapi orang ini ingin didengarkan, lebih tepatnya ingin didengarkan, ingin membuka kenapa isi hatinya, kenapa yang terjadi dengan dirinya, kayak gitu deh. Pokoknya tentang dirinya, dia ingin menceritakan masalah-masalah yang terjadi selama kalian mungkin berpisah, kayak gitu. Oke, ini nomor 3, ada deception. Aduh, kayaknya tuh. Oh my god. Oke, deception. Di sini ada deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Oke, ini tentang manipulasi. Nah, ini biasanya terjadi sama yang baru deket, PDKT ya, atau baru kenalan. Biasanya kebanyakan seperti itu, deception. Dari awal dia sudah mencoba untuk memanipulasi diri ya,
dengan kayak pura-pura sayang, pura-pura ya memperlakukan kamu layaknya ratu, layaknya raja ya, manis banget ngomongnya atau banyak menjanjikan ini itu sama kamu, tapi ternyata itu hanya just manipulasi, hanya topeng. Mungkin ada yang dia kejar dari kamu ya, seseorang yang salah menurut aku untuk kamu jadikan relationship. Karena di sini dia cuma pakai topeng, nggak keluar aslinya. Dan nih ya, setiap orang yang menjalani hubungan dengan cara deception seperti ini, dengan penipuan atau dengan topeng seperti ini, yang namanya orang pura-pura atau bukan jati dirinya, ini semua akan ada waktunya dia mengeluarkan sisi dirinya yang sebenarnya, karena nggak akan selamanya dia akan berpura-pura terus. Pasti ada timingnya, dia akan balik ke semula. Nah ini hati-hati untuk orang yang mungkin baru PDKT ataupun yang sudah pacaran nih, hati-hati banget ya. Kita lihat energinya seperti apa. Oke, deception. Nah, oke, seperti yang aku bilang di sini ada Ten of Pentacles sama Five of Swords ya. Jadi di sini dia berusaha untuk kayak menaikkan egonya atau lebih ego daripada kamu. Mungkin dia selama ini ngatur-ngatur hidup kamu, dia mau dia yang ngatur lah ya. Dia mau kamu yang pokoknya kamu mengiyakan semua kata-kata dia. Di sini kamu merasa kayak selama ini kamu aja yang ngalah. Kamu selalu ngikutin apa omongan dia ya. Kamu selalu memikirkan kayaknya kamu kok seneng banget diperdaya sama orang ini gitu loh ya. Jadinya kayak kamu tuh seneng banget diperdaya sama orang ini, tapi kamu ibaratnya mengiyakan semua perkataan dia. Tapi ketika semakin kemari, kalian malah jadi berantem. Kenapa berantem? Kamu ngerasa kebohongan itu makin timbul, makin banyak, makin muncul. Kamu ngerasa logika kamu atau selama ini tuh kayaknya nggak sinkron sama sikapnya. Di situ ada the Hierophant sama Two of Wands. Di sini kamu dalam masa-masa kebingungan ya. Di saat kamu bersama orang ini dulu kamu merasa banyak kebingungan, dan orang ini ya, mantan kamu ini selalu berusaha untuk kayak mencoba untuk merayu kamu atau manis-manis dengan kamu, padahal aku rasa ini hubungan yang hanya mungkin just memanfaatkan, mau itu dalam materi, physically, seksual, bisa aja. Jadi orang ini identik dengan kalau dia belum dapat, dia belum puas. Dan dia menggunakan cara kamu ini harus mengikuti kemauan dia. Dia ini kayak perasaannya
berusaha untuk nyakinin kamu, berusaha untuk sabar, tapi sebenarnya itu ada timingnya. Dia akan kembali ke semula karena itu bukan jati dirinya. Jadi apa yang dia lakukan sama kamu selama ini hanyalah fake, tidak nyata, tidak real. Itu bukan dirinya. Karena dia hanya ingin mendapatkan sesuatu dari kamu. Tapi dia hanya menunggu waktu aja. Sampai kapan sih aku harus seperti ini? Pasti yang misalnya gini, kita nyamar jadi orang lain ya, seperti sinetron ya, sebuah drama. Karakter kita di sinetron sama di hal nyata itu pasti berbeda jauh. Nah seperti ini juga dia. Jadi sampai kapan sih dia punya jati diri yang berbeda dari kenyataannya? Pasti akan bosen juga dalam hal memanipulasi. Jadi orang ini akan kembali seperti semula kalau dia merasa ya di saat sama kamu kamu udah gak ada gunanya buat dia, dia bakal kembali ke semula. Gitu. Mungkin kamu ngerasa di sini, kamu mungkin sadar dia di sini manis banget, mungkin awalnya dia menjanjikan ini itu, tapi sebenarnya di balik itu ada hal yang ingin dia dapatin dari kamu. Gitu ya. Dan ketika kamu merasa nggak logis sikapnya, ya kan? Dia bilang mungkin dia mencintai, dia janji serius sama kamu, tapi mungkin tindakannya tidak mengatakan seperti itu. Nah, di sini ada perdebatan. Jadi kayak hati dan pikiran kamu tuh kayak bercampur aduk, berdebat selalu. Kamu sebenarnya sadar, cuman kamu tetap maksa untuk bertahan dengan orang ini, yang dimana hubungan ini toksik. Ya, jadi gimana keadaan mantan kamu? Ya, artinya mantan kamu ini kalau ada maunya dia datang, kalau tidak ya sudah gitu. Jadi hanya manis karena ada sesuatu di kamu. Jadi kalau dia merasa nggak perlu ya udah dia ya suka-suka hatinya aja gitu. Ini ada Two of Cups di sini. Mungkin kamu kurang mengenali dia lebih jauh. Mungkin kalian baru ketemu atau mungkin kamu belum tahu tentang dia semua hal. Dan aku rasa hubungan kalian di sini ada The World. Artinya akan mengulang seperti itu terus. Mungkin kamu merasa nanti kan dia berubah. Nanti kan dia bisa tulus sama aku. So, kalau niat awalnya sudah tidak baik, itu akan berputar terus seperti itu. Itu akan berlanjut begitu-gitu aja kalau kamu yang tidak benar-benar keluar dari orang ini. Jadi kabar mantan kamu ini hanya untuk memanfaatkan kamu. Dan artinya dia ini orang yang salah buat kamu. Nah, kamulah yang harus benar-benar keluar dari hubungan ini. Bukan dia yang keluar. Karena dia nggak mau. Mungkin dia nggak akan pergi sebelum dia dapetin apa yang dia mau. Jadi sebelum kamu terkuras habis, ya apapun itu, mau dari materi, seksual, physically, apapun itu, sebelum terkuras habis, kamu yang harus ngerem, kamu yang harus benar-benar keluar dari hubungan ini. Kalau tidak, hubungan ini hanya berputar-putar dengan niat yang tidak baik, gitu ya. Oke, sudah ketiga-tiganya aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.